Loh, Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Derek Nabi Suara Saputra, ada teman saya, Adrianus Geno, Axel Nugroho Putra, kami dari Politeknik Politeknik Negeri Negeri Malang. Malang akan mempresentasikan bagaimana riset saham SMDR menilai potensi pertumbuhan dan rekomendasi investasi dalam perspektif analisis riset keuangan independen. Kita ketahui bersama, PT Samudra Indonesia adalah salah satu perusahaan yang menyediakan layanan transportasi jasa di bidang transportasi laut, yang mana meliputi layanan pengiriman peti kemas, kemudian layanan lepas pantai, layanan transportasi darat, penyimpanan dan pemeliharaan peti kemas, layanan pergudangan, dan ekspedisi. PT Samudra Indonesia memiliki 4 unit bisnis. Yang pertama, Samudra Shipping. Yang kedua, Samudra Logistik. Yang ketiga, Samudra Port. Keempat, Samudra Service. Beralih dari profil perusahaan dan lini bisnis, kita juga harus melihat dari analisis ekonomi global dan lokal. Dari analisis ekonomi lokal menunjukkan bahwa pertumbuhan tahunan konsumsi rumah tangga itu mencapai pada puncaknya, yaitu sebesar 7,04, transportasi dan komunikasi, pakaian dan alas kaki, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Dan dari kebutuhan masyarakat lainnya ini mempengaruhi kebutuhan jenis kargo, dan kita juga harus melihat dari tren pasar. Dari tren pasar ini, eh, tingkat peminatan terhadap angkutan laut sedang meningkat, yaitu sebesar 26,46. Lalu jika kita analisis dari segi ekonomi secara global, menunjukkan bahwa tingkat peminatan terhadap grocery, beauty and cosmetic, media dan personal dan lain sebagainya, ini juga sedang mengalami peningkatan dan ini juga mempengaruhi jenis kargo karena pasti membutuhkan angkutan laut yang dapat mengangkut kebutuhan barang mereka yang mereka minta, misalnya mereka beli secara online lalu dikirim secara transit menggunakan angkutan laut. Walaupun demikian, juga kita lihat dari tren pasar, Indonesia juga akan diprediksi menjadi negara paling berpengaruh dalam pasar Asia Pasifik di bidang jasa angkutan laut logistik setelah Vietnam. Walaupun demikian, seperti perusahaan Samudera Indonesia harus menghadapi beberapa tantangan, seperti pertama adalah dari tren terhadap angkutan laut sedang mengalami penurunan, walaupun diproyeksikan akan mengalami peningkatan, tetapi karena ini masih awal tahun, tentunya pasti akan melihat penurunan, tetapi diprediksi akan tetap mengalami kenaikan. Dan tidak hanya itu juga, perusahaan Samudera Indonesia juga harus menghadapi konflik Ukraina dan Rusia yang bergejolak sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap harga minyak. Tidak hanya itu juga, persaingan antar angkutan laut juga logistik juga menjadi tantangan tersendiri bagi Samudera Indonesia. Kita lihat dari PT Temas, Nascoal, dan perusahaan lainnya, ini juga yang merupakan perusahaan yang mendomisili di Indonesia juga merupakan salah satu kompetitor bagi Samudera Indonesia. Kita lihat dari pasar di Indonesia menunjukkan Samudera Indonesia memiliki perolehan net profit yang lebih besar daripada perusahaan-perusahaan angkutan laut di Indonesia. Tetapi jika dibandingkan dengan perusahaan di luar negeri, multinasional seperti Max Line, ini malah berbeda sekali. Menunjukkan bahwa Samudra Indonesia memiliki perolehan net profit yang dua kalinya lebih rendah daripada Max Line. Dan dari tantangan itu juga, perusahaan juga menghadapi beberapa tantangan lainnya seperti penurunan pendapatan disertai dengan peningkatan beban jasa, dan ini juga menunjukkan penurunan yang signifikan terhadap laba bersih pada tahun 2023 kuartal 1 sempat mengalami kenaikan sejak 2020 silam hingga 2022 dengan laba bersih yang terkontrol dengan secara baik. Di analisis keuangan ini juga perusahaan juga memiliki kas, dasar kas yang dapat mengcover jumlah hutang yang bersifat pendanaan dan kas aktivitas operasi sehingga dan juga capital expenditure sehingga perusahaan dapat menjaga keberlanjutan usahanya.
Baik, kita dapat melihat pada PowerPoint di mana valuasi keuangan Facebook Value SMDR dari tahun 2018 hingga tahun 2023 sempat mengalami kenaikan pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Kemudian pada kuartal pertama tahun 2023, Facebook Value SMDR mengalami penurunan yang sangat signifikan di sini. Bagaimana kita dapat meninjau untuk rasio dari PT eee, SMDR, di mana price to book value, rasio saat ini sangat, rendah, di mana saham SMDR diperdagangkan dengan valuasi yang lebih murah daripada tahun-tahun sebelumnya. Bisa di-next. Kemudian kita bisa melihat, valuasi keuangan atau seasonality dari, PT Samudra Indonesia, di mana rata-rata per tahun, dengan nilai probabilitas, per tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2023, di mana tahun 2018, hingga tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian mulai mengalami penurunan pada, tahun 2022 hingga kuartal pertama tahun 2023 hingga ke level -6,74. Bisa di-next. Lalu lantas apakah hanya dengan menghitung seasonality dan PE ratio, di mana PE ratio suatu perusahaan seperti SMDR ini dianggap murah, apakah itu bisa menjadi salah satu tidak dalam analisis fundamental kita juga harus memperhitungkan lainnya supaya tidak trap value. Dalam perhitungan ini kita melibatkan free cash flow untuk menghitung discount cash flow, di mana di free cash flow ini jumlah pendapatan bergantung pada tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan oleh CAGR tadi, dan juga cost service juga bergantung pada peningkatan pendapatan juga karena dibebankan berdasarkan persentase revenue tadi, dan juga dari operating expense juga meningkat, diproyeksikan akan meningkat walaupun sempat akan mengalami anjlok. Dan juga pada perolehan asetnya juga menggunakan saldo garis menurun, di mana perolehan aset ini juga diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Dan dari situ juga diperoleh persentase DNA atau depreciation and amortization. Ini diambil dari pembanding antara beginning PPNA dan DNA, dan juga perolehan capital expenditure sebesar 15%. Dan lalu juga dari net working capital yang membandingkan antara hutang dengan aset lancar, yang menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengcover perolehan hutang lancarnya itu. Dan dari sini perhitungannya juga. Lalu dari sini kami juga menemukan diskon cash flow, di mana kami bergantung pada WACC, dan dari perhitungan WACC ini kami menemukan implied share price calculation sebesar Rp377,04. Ini menjadi nilai wajar yang lebih besar daripada current price-nya harga saham saat ini, yaitu sebesar Rp360. Dan dengan margin of safety sebesar 4,52% menunjukkan bahwa investor akan aman untuk membeli harga saham dengan harga saham ideal sebesar Rp301 untuk menjaga keuntungannya. Walaupun jika kita lihat dari present value-nya sempat mengalami anjlok, dan juga dari unlevered free cash flow ini juga mengalami uh, nilai yang anjlok dari 2022 hingga 2023, tetapi ini menunjukkan bahwa harga saham saat ini lebih direkomendasikan untuk di-buy karena harga saham di bawah harga saham saat ini lebih rendah daripada nilai wajar saham. Sehingga ini juga menjadi rekomendasi bagi investor untuk melakukan buy terhadap saham. Dan lalu di sini kita juga melihat dari sensitivity table. Dan dari sensitivity table ini, dari harga nilai wajar saham itu, ini juga mengukur dampak perubahan terhadap nilai intrinsik. Sehingga dari growth rate sebesar 6,67% dan WACC sebesar 9,28% diperoleh Rp435,29. Sekian dari presentasi kami. Naik aman pergi ke kota, jangan lupa memberi alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan kami sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.